Kami akan memiliki program unggulan yaitu ekspresi seni dan olahraga. Di dalamnya terdapat 2 rekreasi, pojok literasi, research competition, outdoor rekreasi, dan juga games olahraga. Dan artinya kita akan menentukan games apa yang sedang menjadi high demand dari siswa-siswi SMK Kampung Purwokerto. Terima kasih. Selanjutnya dari paslon nomor 2, silakan bisa berdiri dan memberikan jawaban. Bisa tetap Baik, posisi izin teman-teman. menjawab ya. Untuk pertanyaan tadi terkait program kerja inovasi, kami dari Paslon 2 memiliki banyak sekali program kerja inovasi. Nah, beberapa di antaranya seperti yang tadi sudah kami sebutkan yaitu KOAS. KOAS yaitu kotak aspirasi. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan aspirasi baik secara online maupun offline. Nah, sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan teman-teman semua, akan diadakan forum komunikasi yang mana nantinya di sini akan diputuskan apakah aspirasi tersebut akan dieksekusi atau tidak. Nah, jika tidak, kami akan mencari kayak alternatif lain yang mana bisa mewujudkan setidaknya sebagian atau mungkin lebih daripada itu dari aspirasi yang telah disampaikan. Selanjutnya juga ada kolaborasi lomba dengan ekskul atau organisasi terkait baik di bidang akademik maupun non akademik seperti mungkin UX design atau mungkin lomba desain grafis, terus ada lomba voli, e-sport dan lain sebagainya. Setelah itu juga mungkin ada forum diskusi yang mana di sini teman-teman semua bisa menyampaikan pemikirannya di sini melalui forum diskusi yang mana bisa menjadi gabungan dari kelas nantinya. Terima kasih. Baik, silakan bisa berdiri. Bisa tetap kondusif teman-teman. Untuk pertanyaan yang terakhir dari sesi pertanyaan adalah apa definisi pemimpin ideal menurut masing-masing paslon? Saya ulang kembali. Apa definisi pemimpin ideal menurut masing-masing paslon? Silakan menjawab dalam waktu 2 menit. Baik, waktu habis. Silahkan bagi paslon 1 bisa berdiri dan menjawab pertanyaan. Izin menjawab, jadi menurut kami pemimpin yang ideal itu pertama yang terbuka atas semua masukan tanpa menjatuhkan masukan-masukan lain atau saran-saran lain yang telah diberikan dari berbagai belah pihak. Lalu seorang pemimpin yang ideal juga dia dapat mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan yang telah diambil dan seluruh sumber daya yang ia ambil juga. Lalu yang selanjutnya ia juga peduli dan dia bisa menjadi teladan untuk anggota-anggotanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan paslon 2 bisa berdiri dan memberikan jawaban. Baik, izin menjawab ya. Kami dari Paslon 2 juga memiliki kami juga setuju dengan jawaban dari Paslon 1. Namun di sini juga kami memiliki beberapa tambahan. Contohnya seperti untuk keputusan yang dibuat itu tidak semena-mena atas 1 atau 2 alasan tertentu, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai belah pihak, keuntungan maupun juga kerugian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan bisa berdiri. Untuk sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan terbuka. Pertama-tama silakan bagi Bapak, Ibu atau manajemen yang mau menanyakan pendapat atau menanyakan pertanyaan untuk para pasangan calon dipersilakan. Wabarakatuh. Oke, kita cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Oke,
Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi yang ingin Pak Catur tanyakan untuk kepada kedua paslon. Cek. Jadi inti dari visi misi kedua paslon kita ini pasti adalah meningkatkan prestasi dari siswa-siswinya di SMK Telkom Purwokerto. Betul? Betul ya? Namun untuk bisa mencapai ke prestasi kita butuh dimulai dari kedisiplinan. Menurut kedua pasangan calon, bagaimana kita meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMK Telkom bukan dari faktor eksternal, tapi mulai dari faktor internal setiap siswa masing-masing. Terima kasih. Apakah sudah dipahami untuk pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Jadi Julio, sesuai dengan jawaban kita tadi yaitu menjadi teladan, cara kami harus menjadi teladan. Jadi dari yang kasus terlebih dahulu akan menyatakan hal-hal baik yang sesuai dengan kedisiplinan yang berlaku di SMK Telkom Purwokerto. Kemudian setelah itu kita akan membina siswa dengan cara menegur atau memperingati siswa-siswa tersebut yang masih melanggar kedisiplinan yang berlaku. Kemudian jika hal tersebut masih terjadi lagi, kita akan menindaklanjuti atau memberikan hukuman yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Terima kasih. Mulai dari paslon 2, silahkan bisa berdiri dan memberikan jawabannya. Nah, untuk kita bisa melakukan pembiasaan dari awal dengan cara melakukan pelatihan disiplin. Nah, jadi pelatihan secara tegas tapi masih secara kekeluargaan. Nah, di samping pembiasaan dari awal tersebut, kita juga harus melakukan perbanyak komunikasi. Jadi kita bisa tahu seluk-beluk dari anak tersebut. Jadi kita bisa melakukan perbanyak kasih solusi lah. Jadi di samping solusi itu kita harus menjadi teladan ataupun contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas satu. Izin bertanya mewakili saya karena saya mewakili diri saya. Pertanyaannya nggak sulit. Gini, organisasi itu adalah membentuk karakter dan pemimpin itu adalah memberikan contoh melalui tindakan. Kita ambil satu contoh saja, masalah kedisiplinan. Disiplin itu kan tidak bisa kita suruh tetapi diberi contoh. Bagaimana kiat dan cara atau SOP apabila di hari Senin dan di hari-hari waktu yang lain apabila ada upacara, agar teman-teman kelas 10, 11, 12 khususnya warga sekolah yang mengikuti upacara agar tepat waktu mengikuti upacara atau kegiatan lain. Nah, solusinya bagaimana? Apakah setiap perwakilan kelas akan dibentuk majelis perwakilan yang khusus untuk mengurusi disiplinan, atau kiatnya bagaimana? Langkah-langkahnya. Karena kalau diamati selama ini kan OSIS itu yang mohon maaf hanya simbol, yang notabene nanti kesiswaan yang harus yang dilakukan itu turun, gitu kan ya. Nah, kiatnya apa? Kita 35 kelas D, bisa nggak mengorganisasi perwakilan kelas itu untuk mendisiplinkan?
caranya bagaimana, standarnya bagaimana, SOP-nya apakah akan direncanakan dan nanti akan berdiri di majelis mana? Karena tidak baku organisasi itu bisa bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Widodo atas pertanyaannya. Silakan bagi kedua paslon bisa menjawab dan diberikan waktu 2 menit untuk berpikir terlebih dahulu. Aku bisa berdiri dan memberikan jawaban. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ale. Pertama kita akan bekerja sama dengan ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk mengajak teman-temannya untuk segera baris di lapangan dengan tegas dan tidak semena-mena. Dan kami akan mengajak ketua kelas dan wakil ketua kelas tersebut untuk mencontohkan kedisiplinan dalam hal waktu, dalam hal tepat waktu. Lalu kami juga akan mengadakan evaluasi di setiap minggunya atas kinerja-kinerja yang sudah berlalu di per minggu. Terima kasih. Paslon nomor 2, silakan bisa berdiri dan memberikan jawaban. Baik, izin menjawab. Kami dari paslon 2 juga sangat menyetujui salah satu tindak lanjut dari paslon 1. Namun di sini kami juga memberikan sejumlah tambahan. Di sini tadi juga sempat disebutkan akan dibangun lagi terkait MPK. Nah, ya kami menyetujui bahwa ya bisa dibangun lagi MPK. Yang mana MPK ini kami yakin itu terdiri dari anak-anak yang terpilih, anak-anak yang bisa dipercaya, yang diharapkan MPK ini juga bisa merupakan perkumpulan dari para siswa-siswa yang diharapkan bisa mewakili aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh teman-teman kelasnya. Yang mana MPK ini juga akan merupakan majelis perwakilan kelas. Nah, selanjutnya melalui MPK ini kita diskusikan terlebih dahulu kayak tindak lanjut apa yang terbaik, tindak lanjut apa yang diinginkan oleh para murid-murid. Sehingga di sini kayak diharapkan MPK ini kan juga bisa mewakilkan aspirasi-aspirasi anak sekolahnya. Nah, setelah itu MPK juga ini tuh tidak bekerja sendiri, tetapi di sini kami juga bisa menawarkan sekaligus melakukan kolaborasi dengan antara MPK dengan OSIS. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan bisa berkembang. Apa mungkin sudah cukup pertanyaan yang diajukan dari Bapak Ibu. Oh, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk para calon, mudah-mudahan nanti salah satunya terpilih dan menjadi contoh buat teman-temannya gitu ya, dan menjadi karakter yang kita harapkan, memiliki karakter yang kita harapkan. Baik, pertanyaannya seperti ini. Nanti ketika kalian menjadi pengurus OSIS, di dalam perjalanannya pasti ada kendala-kendala, terutama terkait kendala kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh sekolah. Contoh kasus nyatanya itu ada di kegiatan kemarin pada saat futsal Panda. Kemarin kita tahu kita dilarang futsal dan saya rasa teman-teman di sini sangat antusias dengan kegiatan futsal. Betul nggak? Betul. Tapi karena kita memang sudah betul-betul melakukan perizinan dan itu ditolak, itu saya sendiri yang dan tim ya yang menuju ke kepolisian dan lain sebagainya, kita dilarang. Nah, sikap apa yang akan kalian ambil? Tidak hanya futsal itu ya, nanti pasti di perjalanan akan ada kalian sudah mengajukan berbagai proposal, tiba-tiba tanggal tidak disetujui dan itu padahal besok harinya. Nah, sikap apa nih dari Ilma ataupun si Adam ya untuk menanggapi kejadian tersebut? Terima kasih, silakan. Terima kasih Bapak Ismail atas pertanyaannya. Silakan untuk kedua paslon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Selesai waktunya. Silakan dari paslon 2 terlebih dahulu bisa berdiri dan menjawab pertanyaan. Baik, izin jawab. Nah, itu dari kami mendiskusikan alternatif yang bisa dilakukan yang mewakili aspirasi tersebut. Nah, tak hanya alternatif, kami juga sebisa mungkin menambah hal-hal yang bisa menjadi daya tarik siswa-siswa untuk lomba tersebut. Terima kasih. Silakan dari paslon 2 bisa berdiri dan menjawab. Terima kasih. Saya juga
kita juga akan menerima dan mendiskusikan hal tersebut. Kemudian kita akan membuat rancangan cadangan dengan mendiskusikan terhadap pihak-pihak terkait untuk kegiatan yang sebenarnya mirip dengan kegiatan sebelumnya, namun dalam segi keamanan lebih baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Selanjutnya akan diberikan 2 pertanyaan dari siswa-siswi yang mau bertanya. Silahkan bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ayo semangat, ayo nanya. Baik, Ayo nanya tuh. silakan nanti bisa berdiri memberitahukan nama dan pertanyaannya. Si Bella malah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Salma dari 11 dan dari 1. Untuk kedua paslon, bagaimana Anda akan melibatkan siswa yang mungkin kurang percaya diri atau kurang aktif dalam kegiatan sekolah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Silakan bisa kembali. Diberikan waktu 1 menit untuk berpikir dan menjawab. Satu bisa memberikan jawaban. Salah, ini paslon 1. Ya, Namanya langsung ngeheng. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu mendukung solidaritas di SMK Telkom Purwokerto, kami akan membuat kegiatan yang mencakup banyak SDM agar semua siswa dapat menjadi aktif di berbagai kegiatan dengan harapan akan menjadi lebih aktif lagi di berbagai kegiatan selanjutnya. Jadi kita akan membuat berbagai kegiatan atau mungkin games atau event yang mewajibkan seluruh pesertanya itu seluruh siswa dalam kelas tersebut, seluruh anggota kelas tersebut. Terima kasih. terima kasih atas dari paslon nomor 2. Silahkan bisa memberikan jawaban. Baik, izin menjawab. Kami dari paslon 1 juga sangat kami dari paslon 2 juga jelaskan menyetujui pendapat dari paslon 1. Namun di sini kami memberi tambahan jika dari pertanyaan tadi yang menyebutkan jika ada permasalahan terhadap anak tersebut ya. Jika Anak tersebut kurang percaya diri. ya Nah, tidak mau aktif. untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa mengajaknya untuk berdiskusi kayak kalau misalkan dari kelasnya kesulitan, kelas tersebut itu bisa melakukan konsultasi dengan MPK atau organisasi terkait termasuk OSIS yang mana diharapkan nantinya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan dari si anak tersebut. Terima kasih. Jangan susah-susah soalnya ya. Iya, jangan kayak Pak Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi perkenalkan nama saya Jadiel Burmasena dari kelas 12 RK. Saya ingin bertanya kepada masing-masing paslon. Seperti yang kita ketahui bersama, MPK di SMK Telkom ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara yang bisa kalian tawarkan untuk dapat memberdayakan MPK sebagai majelis permusyawaratan kelas yang sebagaimana mestinya. Itu saja, terima kasih. Silahkan bisa dilakukan. Dan bagi para paslon diberikan waktu selama 1 menit untuk berpikir dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab. Yang pertama, dikumpulkan dulu MPK-nya. Kita sebagai OSIS memberikan pengarahan terkait siapa mereka, kemana tujuan mereka, dan kita bisa mencari solusi bagaimana untuk mengatasinya.
ini pada antusias banget. Jadi besok Jumat bakal ada pemilihan ketua OSIS di aula ya. Nanti akan ada per sesi. Jadi tunggu informasi selanjutnya dan diharapkan bagi semua teman-teman jangan golput, kita pilih sama-sama siapa yang bisa nantinya mewakili suara siswa ke guru-guru dan menjadi lambang dari SMK Telkom Purwokerto. Mungkin karena waktu sudah habis, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, dan kami juga dari panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mungkin terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir dan mau aktif dalam mendengarkan dan menjawab. Setelah ini, sebelum penutupan, mungkin kita ada sedikit promosi dari masing-masing paslon terlebih dahulu. Dari paslon 2 dulu mungkin terlebih dahulu, silakan bisa naik dan mempromosikannya kepada teman-teman. Tangannya dong, tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Hilma Ayu Raja. Saya Muhammad Siddiq Caksono. Kami dari paslon nomor urut 2. Pilih mana? Paslon 2 tentunya. Halo semuanya. Jangan lupa memilih nomor 1 ya, karena kami memiliki visi dan misi yang sejalan dengan sekolah ini. Jangan lupa untuk memilih nomor 1. We are one heart. Kalau dari promosi dari kedua paslon, kita teman-teman bisa memilih pilihan yang terbaik ya. Sebelum itu ada sedikit informasi tambahan. Bagi para ketua kelas bisa silakan ke meja absensi untuk mengabsensi teman-teman kelasnya.